وارحمنا Silakan namanya. Bu Ratna. Ya, silakan. Ya, tadi kan dari paparan Ustazah gitu ya, bahwa Allah itu memberi aturan untuk ditaati gitu ya, dengan Al-Quran itu. Nah, Berarti kan Al-Quran relevan sampai akhir zaman gitu ya Ustazah. Tapi kenapa banyak sekarang ini ulama-ulama juga yang bilang harus disesuaikan dengan zaman gitu ya Ustazah? Iya. Yang kedua, apa sambil ini berpikir, silakan dijawab dulu Ustaz. Iya, betul tadi gitu ya. Saya tanya dulu deh ininya, filosofinya dengan pertanyaan saudara. Kita sholat ini butuh karpet berapa meter? Dekesan itu. Kalau untuk mengetahui berapa meternya pakai apa Bu? Untuk tahu ini 10 meter, 5 meter, pakai meter. Kalau misalkan kita butuh 5 meter, gitu ya, meterannya cuma panjang 1 meter, atau meterannya panjang 10 meter. Kita butuhnya 5 meter karpet. Kira-kira yang dipotong karpetnya atau meterannya? Halo? Apanya yang potong? Karpetnya. Kenapa karpetnya? Iya ya. Kalau nggak ada standar untuk tadi mengukurnya, kapan ketemunya itu meter? Kita nggak bakalan ketemu mana yang 1 meter, mana yang 2 meter, mana yang 3 meter. Kalau meterannya yang potong, ya enggak? Begitu. Takarannya begitu. Itu berawal dari apa? Berawal ketidakyakinan kepada Allah, berawal ketidakyakinan kepada wahyu Allah, hanya tidak yakin dengan aturan Allah, seolah-olah apa yang dipikirkan oleh dia, kepentingan dia, maslahat dia lebih penting, lebih hebat, lebih pas dibandingkan dengan pengaturan. Akhirnya apa? Pakailah, tetap pakai ayat Allah. Tapi tadi ini sesuai enggak? Ini sesuai enggak? Ini sesuai enggak? Loh, malah aturan Allah yang selalu sesuai dengan aturan mereka. Aturan Allah selalu sesuai dengan kepentingan mereka. Bukan kemudian kepentingan mereka di aturan-aturan Allah disesuaikan. Harusnya kan begitu. Ini kembali. Faktanya begitu. Dan luar biasa banyak banget kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Dalil tetap dipakai, gitu ya. Contoh kecil nih, contoh kecil. Ada kemarin wacana apa tuh kalau kurban itu nggak mesti dengan kambing. Kurban kan udah ditentuin ya. Kurban itu kambing, sapi dan sebagainya. Tuh lihat tuh, banyak tuh yang dapat kambing, akhirnya apa tadi? Oh, kambingnya dijual, pakai beli gas, pakai beli beras. Makanya tadi kurban itu gak usah pakai kambing aja, pakai sapi, pakai beli. Dengan tadi buat beli gas, begitu. Ya, ini tuh berpikirnya begitu. Padahal tadi, gitu ya. Padahal tadi, kenapa orang itu gak punya gas? Dikeluarkannya ke situ dong, bukan yang di kotak hati. Kenapa orang itu sampai gak kebeli gas? Kenapa sampai gak kebeli beras? Di situ berpikirnya, bukan buku mono yang dirubah. Gimana gak punya gas? Gimana mau punya gas? Yang jelas, tadi yang miskin itu sekian penghasilannya, kalau pakai beli gas dia beli beras. Makin susah mendapatkan tadi pencarian, banyak pengangguran, ini mahal itu mahal. Kenapa itu mahal dan mahal? Kembali lagi, ada aturan Allah lagi yang ditabrak lagi, begitu. Ya, padahal tadi sumber daya alam apa dan sebagainya gak boleh dikuasai oleh orang asing, gak boleh dikelola oleh swasta. Semua harus dikelola oleh negara. Dan tadi untuk kesejahteraan rakyat. Gas Indonesia, Masya Allah, Cina aja dari Indonesia gasnya, ya. Jadi diambil, dibawa ke sono, dijual, dibeli. Bego kan sebenarnya begitu. Mohon maaf, tapi gitu. Ya mahal. Hanya tadi banyak yang gak beli. Bukan salah kambingnya, kenapa korban kambing, kenapa korban sapi? Ada kesalahan lain. Yang kemudian ini yang dirubah, begitu. Ya.
sekarang tadi perempuan juga kerja, ya laki-laki kerja, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin keluarga itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa jadi kepala keluarga. Hanya sopir ada dua, yang satu pengen kanan, satu pengen kiri, belah ke mobil. Ya kan begitu. Nggak ada tuh hikmatnya lagi, hanya akan numpuk. Yang bukan cerai, begitu. Numpuk tuh anak-anak yang berapa begitu. Padahal nanti sudah diatur laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, mulianya di mana, begitu. Tapi sok gitu, emansipasi giliran di kereta aja jadi laki-laki pura-pura marah, enggak putih katanya, emansipasi udah lewat. Laki biru, perempuan putih, biar pegang-pegang gitu. Pilihan kayak gitu aja. Mulai ini banyak hal. Perempuan kerja, laki-laki kerja, perempuan kemudian laki-laki kalau balik kerja, oh enak banget punten ya bapaknya. Oh laki-laki kalau balik kerja udah tinggal paham main handphone. Perempuan kalau balik kerja, udah melototin cucian baju melototin, cucian film melototin. Belum tadi besok masak apa nih buat bongkar. Stres. Itu ya bikin sendiri sih. Padahal Masya Allah enak banget di dalam Islam tuh perempuan dinafkahi jadi tulang rusuk, bukan jadi tulang punggung. Bangga banget disuruh jadi tulang punggung, udah capek. Begitu. Kayak gitu banyak banget tuh ayat kayak gitu. Ujungnya apa? Coba tunjukkan satu ayat yang dirubah sama mereka yang bawa kebaikan. Tunjukkan satu aja. Ya, udah gak sesuai hak asasi manusia. Masa di dalam Islam tadi ada kisos bunuh dengan bunuh, nyawa dengan nyawa, gak manusiawi. Ya, aturan Islam. Padahal tadi kalau diterapkan begitu, Masya Allah, saat Islam menjaganya nyawa, mahal nyawa itu. Nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, mata dengan mata, kuping dengan kuping. Gak usah bayar asuransi, udah diasuransiin sama Allah. Ada yang lukain mata kita, bayar seharga itu. Berpikir sekian kali tuh enggak kayak sekarang, nyawa udah kayak apa tahu, ulah tiap hari tumpahan darah. Begitu tadi nggak manusiawi, nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Habis sekarang nyawa kita kemana-mana, ngeling, begal, segala macam dan sebagainya. Kalau di dalam Islam nih, kalau nyawa kan 100 unta. Nyawa 100 unta kalau dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan nyawa dengan nyawa. Kalau tidak dimaafkan 100 unta. Ada yang tahu berapa unta sekarang? 80 ekor harus lagi hamil. Oh, mahal jasa. Gitu. Yang satu ya, kalau nyawa satu. Kalau anggotanya 2 berarti 50 unta, 50 unta. Kalau dilukai satu mata berarti bayar 50 unta. Kalau dimaafin ya. Kalau dilukai jari ada 10. Berarti satu jari 10 unta. Kalau dimaafin dendanya beda. Udah diprotek, gak usah pakai bayar prime. Masuk rumah sakit susah banget, gak dapat kamar. Nanti asuransiin semua. Tadi fakta-fakta. Jadi banyak yang kemudian sombong manusia. Jadi justru aturan Allah yang suruh ikut, masalah mereka dan sebagainya. Bukan kemudian kebalikannya kayak tadi ibarat tadi. Gitu ya. Jadi tadi yang dipotong meterannya, bukan karpetnya. Berarti selamanya nggak punya standar mana baik dan buruk. Nggak memiliki standar. Kalau nggak memiliki standar, maka nggak bakalan ada kepastian. Gitu ya, seperti itu. Nanti tadi kembali lagi. Makanya kita sebagai seorang Muslim nggak bisa dipisahkan tuh keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul, keyakinan kepada Al-Quran, ya, dengan wahyu, dengan aturan-aturan. Maka harus hidup untuk atur oleh aturan Allah. Begitu. Memang yang akan
Kalau yakin datang dari Allah, diciptakan sama Allah, yakin akan dihisab sama Allah, di sini dihilangin peran Allah. Itu yang disebut dengan jaka sembuh. Bahwa apa bumbunya? Jaka sembung bawa jambut. Nyambung bu, ya. Jaka sembung bawa putih, tak nyambung gitu ya. Gitu kagak nyambung. Kalau mau nyambung begitu, yakin dari Allah akan kembali kepada Allah. Ini di sini Allah jangan hilang dong. Aturan Allah yang disebut tadi sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Yang sekarang hari ini kita hidup di tengah-tengah itu. Dan ini harus berubah. Perubahannya oleh siapa? Oleh kita yang paham hari ini siapa kita. Ya Bu? Ada lagi? Bagaimana Ibu Ratna sudah terjawab? Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Insya Allah sudah paham semua ya bunda-bunda ya. Insya Allah. Iya. Barangkali untuk penutup. Ya, ketika kemudian aturan itu dilaksanakan, diterapkan, berbalik. Ketika kemudian tidak mengikuti aturan yang menciptakan tadi, maka fakta seperti sekarang. Yang seperti itu. Dan itu saja hidup. Sebelum ke Ibu, saya satu lagi Ustazah. Jadi di Barat itu ada pemahaman bahwa tadi ya, ketika naluri atau kalau misalnya naluri seksual itu tidak disalurkan, itu akan mengantarkan kepada kematian, sehingga mereka itu memaksakan kehendak bahwa itu harus dipenuhi, dan tempat penyalurnya pun akhirnya kan sembarangan gitu ya. Bisa ke ini bukan istrinya, atau nanti bisa ke benda atau ke orang lain gitu. Nah, bagaimana Islam memandang seperti ini Ustaz? Ya. Beda jantul uluhiyah tadi, kebutuhan pokok dengan naluri-naluri. Kalau makan dan minum, Ibu coba biar kita sama-sama itu. Kalau lapar, haus, pengen makan, walaupun nggak ada apa-apa di hadapan kita, nggak ada yang tercium. Ibu ada yang biasa sarapan jam 7 misalkan. Walaupun nggak ada kecium telur, kecium ayam goreng, kecium apa, tetap ke jam 7 lapar. Iya kan? Tetap lapar kalau udah biasa tadi. Begitupun nanti siang, misalkan kita makan jam 1, nggak ada nih, nggak ada kecium wangi jengkol bawah wangi, gitu ya. Nggak ada kecium apa, tetap aja kerumbukan. Itu tadi makanya mati kalau nggak terpenuhi. Begitupun dengan malam. Beda dengan tadi, dengan seksual, sebenarnya nggak begitu, beda dia. Makanya sebenarnya kalau tidak terpenuhi nggak mati, paling dia gelisah. Contoh nih punten ya, mohon bapak-bapaknya. Kita kumpul di sini nih perempuan semua. Ini ada bapak di sini sendiri. Kita kerangsang nggak sama bapak? Punten. Enggak kan? Karena memang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kecuali distimulan di hadapan tadi kepada kita tadi. Perempuan bebaskan mengubah aurat, ya enggak? Mereka salah, jangan salahkan dalam pendidikan. Ya salah. Kalau dibuka ya tadi akan menstimulan. Kalau memang bekerja dia di dalamnya. Makanya anak-anak laki-laki kita kasihan loh. Yang harus kita selalu bawa untuk apa namanya? Kita selalu ada di rel yang benar. 3 pertanyaan tadi selalu harus berlayut ya di kepala kita, dan jawabannya harus benar. Dan itulah yang menjadi patokan kita. Siapa kita, untuk apa kita, akan kemana kita. Ya, 3 pertanyaan yang tidak boleh lepas dari kita. Siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Untuk apa kita diciptakan? Cuma satu, menyembah, beribadah kepada Allah. Akan kemana kita? Akan kembali kepada Allah. Jawaban yang benar. Dan itu menjadi kunci untuk kemanapun kita, sehingga insya Allah apapun yang kita, manusia ada lemahnya ya Bu ya. Kita manusia ada lemahnya ya Bu ya. Jadi ketika kita kemudian lemah dan apapun kita keluar sedikit dari rel, insya Allah akan balik lagi. Insya Allah akan balik lagi. Apalagi kalau kemudian dijaga pemahamannya oleh terus kajian, berkumpul dengan orang-orang yang tadi gitu ya, yang sama-sama pemahaman sama, dengan saling mengeluarkan energinya dan sebagainya. Insya Allah ini
Mungkin itu dari saya ya, mohon maaf dengan segala kekurangan gitu ya. Dan insyaallah nanti karena ini berseli, insyaallah nanti kita ketemu lagi. Andaikan ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan ya bisa dengan Ustadz yang berikutnya, atau nanti kita ketemu lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya